Terima salam hangat dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Putarika. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di LPR lantai 3 Politeknik Negeri Medan. Hari ini Kamis 14 November 2024 dengan tema menjadi produktif waktu luang. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Yang terhormat dosen ilmu mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi Ibu Dewi Komarasari, DMS. Yang saya hormati pemateri 1 Saudara Rizky Haida, yang saya hormati pemateri 2 Saudari Foni Delawati Marpau, yang saya hormati rekan-rekan tim sekolah kami, yang saya hormati rekan-rekan sekolah kami, dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriahnya. Baiklah, sebelum kita memasuki acara kita, izinkan saya selaku Master of Ceremony untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Pada Dewi Maharani. Saya selaku MC yang akan melanjutkan acara pada hari ini. Untuk memulai acara kita akan dimulai dengan membaca doa yang dibawakan oleh Saudara Bayi Hafi Ahmad untuk kepada Saudara Sayyid Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu sore hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Kau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti ibadah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Terima kasih kepada Saudara Bayi Ahmad yang telah membawakan doa pada acara selanjutnya. Pada sambutan dari Saudara Hendriko, yang pada Hendriko saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di acara seminar kita ini tentang mengisi waktu luang secara produktif. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta sekalian dan teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara seminar kita ini. Seminar hari ini akan mengupas berbagai strategi dan tips untuk menjadikan waktu luang sebagai momen yang berharga dan penuh makna. Sekian kata sambutan dari saya. Semoga acara hari ini dapat berjalan dan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hendriko Suneang yang telah memberikan gambar sambutannya pada hari ini. Acara selanjutnya kita akan melakukan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Saudara Rizky Haida dan Saudari Foni Delawati Marpau. Pada Saudara Kau dipersilakan untuk mengambil alih sesi pemaparan materi hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Adelina Natasha Guruswaya. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen Bisnis, yaitu dari kelas MB 5A. Nah, di sini teman-teman sekalian pasti sudah tidak sabar lagi kan bertemu dengan pemateri kita. Nah, di sini kita punya dua pemateri yang akan memberi kita motivasi banyak mengenai tips menjadi produktif di waktu luang. Jadi teman-teman, sebelum saya memanggil pemateri kita untuk hadir bersama kita di sini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan latar belakang dari pemateri kita ini. Yang pertama ada Kak Rizky Hayuda. Dia merupakan alumni dari Politeknik Negeri Medan. Wah, sangat keren sekali ya teman-teman, di mana beliau ini merupakan lulusan terbaik dengan kumlot lulusan di Politeknik Negeri Medan. Nah, sekarang ini beliau juga memiliki pekerjaan sampingan yaitu menjadi public speaker yang sangat keren, memiliki banyak sekali konten-konten yang positif dan dibagikan di akun pribadi dia. Yang kedua, kita memiliki materi yaitu Kak Hormi Delawati Borumapau. Wah, tidak diherankan lagi ya teman-teman, kakak ini juga merupakan seorang tokoh yang hebat, yang memiliki banyak sekali kegiatan yang positif dan banyak sekali memotivasi orang-orang yang telah dia jumpai, seperti membawakan seminar pada acara hari ini. Langsung saja kami panggilkan Kak Hormi Delawati dan Kak Rizky Hayuda membersamai kami di depan. Bagaimana teman-teman, sudah kelihatan kan kesuksesan dari wajah beliau? Nah, mungkin dari tema kita tips menjadi produktif di waktu yang luang merupakan tema yang cukup sederhana, namun tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pemateri yang telah duduk di sini akan memberikan kita motivasi tentang tema berikut. Langsung saja, pertama sebelum memaparkan materi, saya izinkan kepada Kakak Hormi dan Kak Rizky untuk memperkenalkan diri, bagaimana sih Kak latar belakang Kakak selama ini dan kegiatan Kakak belakangan ini yang positif memotivasi banyak sekali orang. Kami persilahkan untuk Kak Rizky untuk duluan memberikan perkenalannya. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rizky Hayuda. Aku di sini berperan sebagai alumni dari Politeknik Negeri Medan. Kesibukan aku akhir-akhir ini sambil kuliah melakukan part time. Di sela-sela sambil aku kuliah aku melakukan part time, yaitu menjadi public speaker dan juga barista di salah satu kedai kopi yang ada di Sun Plaza khususnya. Jadi teman-teman, aku harap materi yang aku dan Kak Hormi berikan pada hari ini dapat menjadi atau menambah wawasan teman-teman untuk bagaimana sih menjadi produktif sebagai kita mahasiswa yang tidak hanya mungkin mengikuti kegiatan formal perkuliahan, tapi juga kita bisa mengikuti kegiatan yang ada di luar kampus untuk menambah nilai dari diri kita, sehingga kita menjadi lebih produktif lagi dan menjadi orang yang lebih berwawasan lagi. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan singkat dari diri saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kepada moderator, pada MC, dan dengan saya sebagai speaker pada hari ini. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum itu kan kata pepatah tak tahu kata sayang, kita kenalan biar makin banyak yang sayang sama saya. Oke, pertama nama saya Hormi Delawati Borumapau. Saya merupakan alumni dari Politeknik Negeri Medan dengan banyaknya
Selamat sore teman-teman semuanya. Jadi tadi kan kita udah kenalan ya, jadi udah tahu nama aku siapa, nama aku Rizky juga, kalian bisa panggil juga. Jadi kita langsung aja ke materi kita, yaitu tips menjadi produktif. Mungkin teman-teman hanya untuk sekedar merefresh. Pasti teman-teman udah tahu lah apa itu arti produktif ya, cuman kita hanya sedikit ingin mengulang kembali atau mengulas kembali tentang produktif. Jadi apa sih itu produktif? Jadi produktif itu suatu kegiatan yang bermanfaat yang biasanya bisa kita lakukan sambil memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Dalam hal ini ketika kita mempunyai waktu luang yang banyak, yang cukup, kita tuh bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya, yang kemudian hal-hal itu menjadi produktif kita sebagai diri kita sendiri, sehingga kita mempunyai kesibukan di sela-sela sumber daya yang kita miliki tadi, dalam hal ini waktu luang. Oh jadi kita ada tips, ya kita ada 8 tips menjadi produktif yang sudah kita susun dan berdasarkan pengalaman kita pribadi teman-teman. Jadi teman-teman nantinya juga bisa menyesuaikan dan personalisasikan lagi kepada diri teman-teman sendiri. Tapi untuk gambarannya seperti ini. Yang pertama, jangan begadang, jangan bangun kesiangan. Teman-teman, ketika teman-teman sudah merencanakan untuk menjadi produktif untuk keesokan harinya, atau teman-teman sudah memiliki waktu luang untuk besok harinya dan teman-teman ingin melakukan kegiatan produktif, harusnya lah teman-teman memprepare diri teman-teman semuanya di satu hari sebelum melakukan kegiatan itu menjadi lebih baik. Prepare yang gimana? Sesimpel dengan kita mempunyai waktu tidur yang cukup, sehingga pada saat keesokan harinya kita ingin melakukan sebuah kegiatan, tubuh kita tuh dalam kondisi fit, sehat, dan ketika kita melakukan pekerjaan itu aman, gak ada gangguan gitu, karena tidur kita cukup gitu kan. Tidur cukup itu berapa jam sih waktu efektifnya? Dalam penelitian itu biasanya sekitar 6 sampai ya dalam penelitian biasanya waktu yang efektif itu biasanya 6 sampai 8 jam. Dan itu biasanya start dari jam 9 atau jam 10. Terus di situ ada semacam notif kalau kita tuh 1 jam sebelum tidur tuh jangan main HP. Jelas sih kenapa jangan main HP, karena itu bakal keterusan teman-teman. Teman-teman main HP tahu-tahu udah jam 12. Dan otomatis ketika teman-teman tidur jam 12 ya waktu tidur yang tadi sudah distandarkan secara penelitian yang harusnya 6 sampai 8 jam jadi 5 jam atau 4 jam, yang alhasil besoknya kita jadi kurang tidur, tubuh kita agak fit, tubuh kita lemas. Tips yang kedua, yang pertama buatlah to-do list. Jadi to-do list kita ini kita susun berdasarkan 3 karakteristik. Yang pertama simple, yang kedua spesifik, yang ketiga fleksibel. Simple maksudnya apa? Ketika teman-teman mau membuat to-do list, teman-teman itu harus membuat to-do listnya dengan simple. Simple dalam artian nggak usah panjang-panjang. Misalnya teman-teman hari ini start di jam 7, karena teman-teman bangun jam 6. Ketika bangun jam 6 teman-teman buat pembersihan tempat tidur, udah sesimpel itu aja, nggak usah yang panjang-panjang. Kemudian spesifik dalam artian teman-teman harus jelas kegiatannya apa, waktunya di jam berapa, sehingga nanti tidak ada to-do list yang jadwalnya bertabrakan atau tidak sesuai dengan kegiatan-kegiatan lain yang akan dilaksanakan. Yang ketiga fleksibel. Nah fleksibel ini tergantung teman-teman lagi, karena kan teman-teman lah yang tahu kebutuhan kalian apa gitu. Fleksibel di sini tuh maksudnya ketika ada suatu kegiatan yang udah kalian tulis di dalam to-do list dan ternyata ada satu hal yang mengakibatkan teman-teman sekalian itu nggak bisa melakukan itu, sehingga kegiatan itu masih bisa dilakukan di lain waktu gitu. Urgensinya itu masih bisa digantikan. Yang ketiga tipsnya itu hindari multitasking. Jadi teman-teman dari penelitian, teman-teman bisa cek ya, penelitian atau jurnal-jurnal yang ada itu mengatakan bahwa ketika kita melakukan kegiatan yang multitasking, secara nggak langsung itu mengurangi IQ. Kenapa? Karena ketika kita mengerjakan pekerjaan yang multitasking, kita tuh fokusnya terbagi, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu tidak maksimal. Misalnya ketika kita mengerjakan A, kita sambil mengerjakan B juga, hasil pekerjaan itu tidak terlaksana secara maksimal dan hasilnya juga ya buruk gitu. Jadi teman-teman harus bisa fokus terhadap satu kerjaan, fokus untuk kerjaan yang A, baru setelah benar-benar selesai yang A, teman-teman lanjut yang ke B, itu juga yang ke B, yang ke C, ke D, ke F, dan selanjutnya. Lanjut tips yang keempat. Yang keempat yaitu kerjakan hal yang tersulit. Jadi teman-teman
aku mengutip pernyataan dari buku Eat the Frog. Jadi Eat the Frog ini tuh buku yang gambarannya ya garis besarnya itu mengulas tentang ketika kita mengerjakan sesuatu itu harusnya dikerjakan dari hal yang sulit dulu baru yang mudah, bukan dari mudah dulu ke yang sulit. Mungkin kalau dalam ujian kita biasanya selalu dibombardir dengan pernyataan bahwa kita harus mengerjakan yang mudah dulu baru yang sulit gitu. Tapi kalau dalam hal seperti kita ingin melakukan produktivitas supaya kita makin produktif, itu salah. Harusnya kita mengerjakan dari hal yang sulit dulu baru yang mudah. Kenapa? Reason why-nya apa? Reason why-nya adalah karena pada saat pekerjaan tersulit dulu yang sudah kita susun di paling atas, prioritas yang paling atas, terus yang tersulit baru yang mudah. Kondisi kita kan masih dalam kondisi prima tuh, yang kita katakan, let's say kita baru bangun tadi jam 6 kan, kita ingin mengerjakan sesuatu yang udah kita buat sebelumnya, itu to-do list-nya yang paling atas tuh otomatis dia menjadi yang pertama dan dia menjadi paling sulit, sehingga pada saat tubuh kita prima kita bisa menjalankannya dengan maksimal. Lain cerita kalau misalnya kita malah to-do list-nya kegiatan yang mudah dulu baru yang sulit di akhir, alhasil energi kita tuh udah dihabiskan dulu sama kegiatan-kegiatan yang mudah tadi, dan kegiatan yang sulit yang udah kita susun di bawah ya nggak berjalan dengan maksimal karena kita udah kehabisan energi, kehilangan fokus, lemas dan segala macam. Jadi itu tips yang bisa aku sampaikan 4 aja dulu, karena nanti 4-nya bakal dilanjutkan oleh Kak Forni, akan dikupas lebih dalam dan lebih tuntas lagi. Saya pikir hanya ini bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Bang Ninja yang telah memberikan 4 tips produktif. Selanjutnya ada 4 tips lagi, tapi teman-teman pada lapar sebenarnya. Kayaknya udah dikasih roti, untuk santai boleh dimakan lagi rotinya. Saya juga melarang karena kan kita juga belajar sore. Boleh masuk lagi ke poin 5. Nah, matikan semua distraksi. Di sini ada gambar Mobile Legends. Teman-teman siapa yang main ML? ML ya juga ya. Siapa namanya? Mikael. Oke. Anda siapa namanya? Fajar. Nah, Fajar nggak main ML? Loh, gini. Matikan semua distraksi. Kenapa dibilang matikan semua distraksi? Karena untuk melakukan semua hal-hal produktif kita harus menghindari bahkan menjauhkan hal-hal yang membuat kita terdistraksi. Misal nih, kamu pernah nggak ngerjain tugas terus HP-nya pas di depan atau di samping kamu? Pernah? Terus kamu nih, oke aku menghafal nih, aku mencatat nih, tiba-tiba bunyi notif dari ayah, oke? Dapat pikiran ya, udah kebayang ya, bunyi notif dari ayah. Awalnya nanya, selamat siang, udah makan belum? Oke, dijawab. Terus lanjut sampai selamat malam. Ini yang tugas tadi yang mau dikerjakan itu bakal gak terjadi. Hal sesimpel itu aja tugas yang harus kita kerjakan gak dibuat, apalagi hal-hal lain. Misal tadi kayak pengalamanku, aku tuh brand ambassador GoPay. Terus aku juga menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Gimana caranya aku bisa sebagai influencer di GoPay, aku bisa mengikuti kegiatanku, itu namanya komunitas Gen Z, generasi baru Indonesia. Terus aku bisa juga ngerjain tugasku dan memaksimalkan IP ku gitu kan. Nah, semua itu karena dari poin 1 sampai 4 tadi, ini masuk ke 5 adalah matikan semua distraksinya. Kalau memang benar-benar mau ngerjain tugas, tolong dimatikan semuanya. Bahkan aku kemarin download aplikasi, aku lupa namanya, pokoknya kemarin itu aku tahu dari temanku, aplikasi ini bisa matikan semua notifikasi, terus dia kayak ada waktu gitu loh. Jadi kayak 30 menit aku setel, terus 30 menit udah siap, nanti bunyi kan, udah habis baru aku minum, baru nanti atur aku lagi kalau aku mau 1 jam untuk belajarnya kembali. Seperti itu teman-teman, bisa diterapkan. Nah, terus kemudian itu kerap kali kalian lakukan ketika pasti sedang bekerja. Siapa di sini yang ngerjain tugas sambil dengar lagu di YouTube? Oke, banyak ya. Nah, di sini teman-teman, lagu di YouTube. Kalau misal teman-teman merasa lagu di YouTube ini membuat semangat kalian semakin membara, itu gak apa-apa, it's okay, it's not problem. Tapi kalau teman-teman ke distraksi, aturannya di lagu, tiba-tiba dia kan muncul tuh video yang lain gitu kan, tiba-tiba kayak, oh apa ini?
nggak tahu apa yang mau dilakukan. Jadi sebenarnya nggak bisa. Jadi tolong kalau memang mau dengar lagu itu, stylenya itu kayak apa ya? Kayak Spotify gitu kan, jangan di YouTube. Karena kan bakal terposting kayak contohnya, ada ini cowokku yang suka K-pop gitu kan, atau penyanyi gitu yang suka ini gitu. Oke lanjut. Nah, cari waktu superhero-mu. Sebenarnya dibilang cari waktu superhero-mu adalah orang-orang yang melakukan produktivitasnya. Kalau aku gak ada tertentu, maksudnya kayak apakah kalian melakukan produktivitas itu di pagi atau di malam hari? Boleh dong dijawab, siapa nih? Yang merasa nih jiwanya tuh kayak semangat tuh nih di malam hari, tapi di pagi hari kayak bermalas-malasan banget gitu. Atau ada yang semangat dari pagi sampai malam. Dari ada mungkin bisa jawabnya. Masuk di semangat diberikan di pagi hari. Oke. Oh Bang Antul, oke. Kalau dari Michael gimana? Makan dulu Kak. Pagi dan semangat malam hari. Oh pagi malam, ya ini malam ya. Oke, dari sini? Di semangat malam. Oke, lebih semangat malam. Kalau dari Adek? Malam ya. Oke, mungkin kalau semua ditanya agak waktunya tidak cukup. Tapi aku mau nanya dulu, tadi kan ada yang pagi, ada yang malam. Kenapa nih dari malam itu lebih produktif gitu? Ayo, satu orang aja. Yang bisa bayar, yang bisa jawab aku kasih GoPay. Oke. Banyak uang nih. Oke. Ada. Kenapa merasa diri kalian itu produktifnya di malam atau diri kalian itu produktifnya di pagi hari gitu? Gak tahu, udah biasa ya. Oke. Susah memang kalau biasanya ya teman-teman. Kita itu memang kemarin aku ada baca kebiasaan dan mindset. Jadi kalau teman-teman udah mikir seharusnya pola pikir yang seperti ini, maka kebiasaannya akan seperti itu. Kalau misal teman-teman merasa sukses, teman-teman akan sukses. Kenapa? Karena alam bawah sadar kalian akan mengikuti seperti itu. Jadi teman-teman kalau merasa malam hari lebih produktif, boleh diatur waktunya. Itu kan ada waktu nih. Kalau memang malam hari dimaksimalkan di malam harinya. Apa aja yang belum terjadi, yang belum tercapai gitu kan, yang belum tercapai di malam hari boleh dilakukan di pagi hari, atau yang belum tercapai di pagi hari boleh dilakukan malam hari. Tapi ingat ya teman, kalau misal ini kayaknya kurang nih 5 lagi kayak tugas gitu kan, seharusnya di pagi hari. Tapi kalau di malam hari memang dikumpulkan, boleh dikejar yang harusnya dikerjakan di minggu depan gitu. Tahu kan yang mana yang penting, tidak penting, urgent sama tidak urgent, tahu kan? Oke. Boleh lanjut. Nah, olahraga 21% lebih fokus, 22% lebih mampu menyelesaikan pekerjaan, dan 41% lebih termotivasi. Siapa di sini teman-teman yang suka olahraga? Nggak suka? Lebih suka tidur, makan, apa lagi? Yang biasanya yang muda gitu kan? Tidur, makan, kamar mandi gitu kan? Nah teman-teman, ternyata kita tuh butuh 30 menit setiap pagi sebelum beraktivitas untuk olahraga. Kenapa? Saat kalian bangun pagi hari, badan kalian masih fit gitu kan. Kalau kalian udah lemas-lemasan, udah megang HP, nengok yang galau-galau, terus kalian juga udah mikirin kenapa ya chatku nggak dibalas sama si Iko gitu kan, itu sebenarnya mengganggu satu hari kalian produktif. Oke, ini kayaknya udah banyak yang salah, tapi mungkin di ghosting gitu ya. Oke, jadi kalian harus olahraga, tapi olahraganya kayak gimana kak? Nah olahraganya itu nggak harus seperti itu, ngangkat beban gitu kan, nggak harus 100 kilo kalian angkat. Siapa di sini yang setiap ke kampus itu jalan kaki? Oke, banyak, nice. Karena hal-hal seperti itu pun udah termasuk olahraga. Harusnya ngapain ya? Nggak jalan kaki. Siapa yang udah stay supirnya? Atau kita pakai super angkot, tapi kita udah jalan dulu kayak dari situ. Kita udah jalan dulu dari tempat, tapi stay supirnya udah ada gitu. Oke, nah teman-teman, dari jalan itu pun udah dimasukkan olahraga. Gak harus ngangkat barbel yang berat-berat. Kita olahraga jalan kaki, terus kita bersihkan rumah ya kan, siapa sini bangun
baru bangun disuruh kerja, coba. Aduh, kayaknya dia udah melihat ini temannya. Oke, nah membersihkan rumah kayak nyapu, cuci piring itu sudah termasuk hal kategori olahraga gitu. Gak harus nge-gym ya. Siapa sih yang nge-gym? Aduh. Oh iya, dia gini men. Wah. Oke. Nah, nggak harus gitu ya teman-teman. Boleh next. Nah, membaca buku. Siapa yang suka membaca buku? Apa aja? Nggak harus pengetahuan, fiksi, non-fiksi, apalagi semua deh. Pokoknya tentang buku gitu. Siapa? Oh, dia nggak baca buku. Jadi selama ini baca apa deh? Selama ini baca apa? Selama ini baca apa? Atau dengerin curhatan orang lain aja? Kalau baca komik, itu komiknya di buku kan? Kan di buku. Nah, baca buku ini kenapa sih baca buku? Nah, itu ada 3, melatih otak, mengurangi stres, dan melatih memori dan imajinasi. Sebenarnya kalau mengurangi stres, pada setuju nggak kalau baca buku itu mengurangi stres? Setuju? Oke, setuju banget. Tapi kalau kalian baca buku politik, terus kalian lagi stres-stresnya, itu nggak perlu ya stresnya ya. Kita lagi kayak, aduh gimana nih politik kita ini gitu kan. Nah, tapi kalau aku sendiri pribadi, aku suka baca buku itu kayak pengetahuan tapi yang nggak seperti pengetahuan. Jadi kayak mindset, terus juga kebiasaan, terus juga psychology of money, terus juga apa namanya? Berani tidak disukai. Siapa yang berani tidak disukai? Oke, angkat tangan teman-teman. Jujur ya, kita mau bangun personal branding aja pasti kita banyak nggak disukai. Setuju? Setuju. Kalau kita tuh speak out the words gitu ya kan? Kalau memang benar-benar kita bertemu sama orang yang nggak kita sukai, kita harus ngomong kuat ya. Kita harus tegas sama diri kita. Kita nggak boleh bijak-bijak, oke? Oke. Jadi teman-teman, mengurangi stres juga kayak gitu. Aku baca buku-buku yang kayak gitu, jangan yang ribet-ribet untuk mengurangi stres kita. Nah, melatih otak. Kenapa melatih otak? Karena banyaknya konsep atau persepsi pendapat dari para ahli mengenai teori yang mereka berikan dari bidang masing-masing gitu. Nah, kalau misal kalian cuma baca apa ya, komik gitu kan, selama ini di otaknya dilatih apa itu? Yang siapa komik? Selama ini otaknya dilatih apa kalau di komik? Si dia ini Apa tuh? aksepsi dari buku gitu. Oke. Kalau yang lain siapa tadi baca buku? Ada yang baca buku apa? Tentang kayak ada sebenarnya lebih ke agama Kristen juga. Oh, sama Kristen. Tentang itu orang mereka yang datang ke dalam tanah. Kan melatih otak juga kan, Dek? Oke. Nah, kayak gitu teman-teman, melatih otak. Jadi hal-hal yang benar-benar kita baca itu, kita bisa melatih otak kita untuk mengingat sesuatu yang hal-hal muda. Itu karena kita udah membiasakan membaca buku. Lalu memori dan imajinasi. Nah, kalau komik sendiri, pasti setuju nih, orang-orang yang baca komik pasti pernah berpikiran, kenapa nggak aku jadi peran utamanya aja? Kenapa nggak aku yang digendongnya? Kenapa nggak aku yang jadi cowok itu gitu? Ya itu, imajinasi. Oke, ini banyak banget ya berimajinasi. Tolong ya, jangan banyak-banyak. Nanti kita jadi lari semua, bukan di Politek Medan, dari rumah sakit jiwa gitu kan. Oke, boleh next. Habis. Oke, nah, aku mau nanya,
sudah pasti sangat termotivasi karena sudah diberi motivasi oleh pemateri kita. Nah, bukannya kami tidak ingin memberikan sesi tanya jawab, karena waktu kita sudah mau habis, maka nanti kalau ingin bertanya, Pak Formi telah meluangkan waktunya, bisa ditanya lewat chat atau DM. Nah, teman-teman di sini saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri kami karena telah bersedia memberikan motivasi, dan saya juga berterima kasih untuk teman-teman sekalian masih bersabar menunggu sampai acara kita ini selesai. Dan pada saat ini saya ada Ilman Natasha Berusbayang sebagai moderator pamit undur diri, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih kepada Saudara Rizky Haidra dan Saudari Bodi Delawan Ibu Perahu yang telah memberikan pembukaan materi pada hari ini. Oke, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara, izinkan saya memberikan pantun. Ikan cepat dikasih hapus. Terima kasih. Maaf, saya ulangi lagi. Cepat Agus. Cepet-cepet. Oke, saya ulangi. Burung Sirian, burung cendrawasih, tutup sekian dan terima kasih. Baiklah,